Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bernafas, menghirup oksigen yang telah Allah berikan, Allah fasilitasi di dunia ini secara gratis, tidak berbayar. Kita telah diberikan anggota badan, panca indera, kita telah diberikan orang tua yang soleh dan solehah, kita telah diberikan teman-teman yang baik, kita telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Maka sebagai bentuk salah satu wujud untuk kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan sampai saat ini, detik ini, yaitu dengan cara kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah wujud syukur yang sesungguhnya. Terkadang banyak orang yang mereka bersyukur tapi hanya dalam hatinya. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan lisannya, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi tidak mau ibadah. Alhamdulillah, alhamdulillah, tapi tidak mau sholat, tidak mau sujud, tidak mau ngaji, ya, tidak mau beramal soleh. Ini bukan wujud syukur, ya. Adapun wujud syukur yang sesungguhnya yaitu hati meyakini bahwasanya segala nikmat datangnya dari Allah. Lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian diwujudkan dengan apa? Istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Karena saking sedikitnya hamba-hamba yang bersyukur, mari kita berlomba-lomba menjadikan diri kita orang-orang termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Artinya orang yang bersyukur itu sedikit. Ya. Berarti orang yang ingkar nikmat, orang yang kufur nikmat itu begitu banyak. Maka mari kita berusaha keras, berupaya agar menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para hamba Allah sekalian, dunia ini tidak mempunyai masa depan. Kalau kita berbicara masa depan, ya, kalau dalam dunia kamu mau jadi apa? Ya, saya mau jadi pilot. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi apa? Pejabat. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi guru, saya mau jadi ini dan seterusnya. Ya, itu masa depan di dunia. Hidup di dunia, tapi hakikatnya dunia ini akan ada titik akhirnya. Dunia ini akan ada batasnya. Apa itu batasnya? Hari kiamat. Jadi kehidupan dunia hakikatnya tidak punya masa depan. Tidak punya masa depan. Maka masa depan yang sesungguhnya bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala, masa depan yang sesungguhnya bagi kita seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masa depan kita adalah akhirat. Masa depan kita adalah akhirat. Ya. Masa depan kita adalah akhirat.
walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal daripada kehidupan ula, dunia sebelumnya. Maka di sini orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka sedang mempersiapkan masa depan mereka kelak. Paham? Kalau sekarang banyak di antara manusia mempersiapkan masa depan di dunia. Mau jadi apa? Saya mau jadi pejabat, saya mau jadi bos, saya mau jadi tenaga hebat, saya mau jadi ahli, saya mau jadi... Silakan di dunia. Tapi ingat, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memikirkan masa depan kita urusan duniawi. Loh, karena memang tadi hakikatnya dunia nggak punya masa depan. Masa depan yang sesungguhnya adalah akhirat. Akhirat. Ini masa depan kita yang sesungguhnya. Dan akhirat ada dua, ada surga, ada neraka. Ya. Maka orang-orang yang sewaktu di dunia mereka istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka sedang mempersiapkan masa depan akhirat kelak. Sedangkan sewaktu di dunia mereka orang-orang yang lalai dari ibadah kepada Allah, ya, tidak mau ruku dan sujud kepada Allah, meninggalkan ibadah, ya, tidak mau nuntut ilmu agama, meninggalkan amal soleh, maka hakikatnya mereka tidak mempersiapkan bekal untuk masa depannya di akhirat. Karena sekarang betapa banyak manusia berebut, berlomba-lomba untuk apa? Mengejar masa depan di dunia. Padahal dunia nggak ada masa depan. Masa depan dunia hari kiamat. Paham? Karena kehidupan sejati kita bukan di dunia. Kehidupan sejati kita yang sesungguhnya kelak adalah di apa? Di akhirat. Akhirat ada dua, ada surga dan neraka. Mana yang akan kita pilih? Ya. Mana yang akan kita pilih? Maka hakikatnya harta yang menumpuk di tabungan, di brankas, dimanapun tidak akan dibawa mati. Kecuali harta yang diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sampai kepada kita. Yang dinafkahkan kepada anak istri, ya. Ini yang akan sampai. Ya. Kemudian rumah yang mewah, yang megah sekalipun tidak akan dibawa mati. Kita akan pulang ke dalam rumah kita menuju gerbang akhirat alam barzah dengan ukuran 50 cm kali 2 meter panjangnya. Yaitu apa? Lubang kuburan. Habis itu disempitkan lagi lahat yang mungkin hanya jaraknya 40 cm atau 30 cm. Sempit. Kemudian ditutup tanah. Itulah rumah kita. Terakhir kali di dunia. Tempat tidur kita, kamar kita, yaitu alam barzah. Jabatan, pangkat, kedudukan, titel yang berderet-deret di belakang nama kita, itu semua tidak akan dibawa mati. Dihisab, iya. Dimintai pertanggungjawaban, iya. Memperberat. Ya. Maka kalau seandainya orang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, orang yang berilmu, menggunakan jabatan, kedudukan, ilmunya untuk menolong agama Allah, ya, menolong agama Allah, maka inilah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Maka betapa banyak para pejabat yang mereka arogan. Betapa banyak mereka orang yang punya kedudukan pangkat, mereka merasa wah, sombong, sewenang-wenang, semena-mena kepada orang kecil. Ya, padahal mereka menjadi pejabat, mereka menjadi orang-orang yang diangkat menjadi para pejabat, punya kedudukan, ya dari rakyat, dari kaum du'afa. Maka jangan sekali-kali
mereka orang-orang yang di atas, para pemimpin, menzolimi bawahannya. Menzolimi rakyatnya. Karena niscaya orang-orang yang orang-orang yang dizolimi, maka doanya tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masa depan yang sesungguhnya untuk kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Kehidupan akhirat. Ya, maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, yatba'ul mayyit thalatha, akan mengiringi jenazah, masing-masing kita akan jadi jenazah. Saya, kamu semua akan jadi jenazah. Maka masing-masing kita akan diiringi dengan 3 perkara, akan ikut 3 perkara ke kuburan kita. Ya. Yang pertama, ahluhu wa maluhu. Ya, yang pertama ahluhu, keluarganya ikut. Mungkin bapaknya, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin siapanya ikut ngantar ke kuburan. Ya. Maluhu, hartanya, mungkin sepeda motornya, mungkin mobilnya, mungkin sepedanya, mungkin apanya ikut. Ya. Kemudian yang ketiga, amaluhu, amalnya. Mungkin ya tadi amalnya ikut, ya. Seluruh amalnya ikut. Yarji itsnan wa yabqa wahid, kata Nabi. Yang 2 kembali, yang 1 tetap. Yarji itsnan ahluhu wa maluhu. Maka yang 2 akan kembali ke rumah, pulang, yaitu keluarga. Secinta-cintanya suami kepada istrinya tidak mau akan tinggal bersama di kuburan. Secinta-cintanya orang tua kepada anaknya tidak akan mau tinggal di kuburan terus-terusan. Gitu ya. Secinta-cintanya anak kepada orang tuanya tidak mau terus tinggal di samping kuburannya. Kembali. Sehari 2 hari masih menangis, sebulan 2 bulan masih menangis, masih ingat. Setahun sudah mulai rada-rada ya, melupakan dan seterusnya. Masih ingat-ingat ya wajar, sedikit-sedikit ingat gitu ya. Tapi habis itu sudah berjalan seperti biasa. Ya. Kemudian yang kedua, hartanya kembali. Mungkin yang mobil tadi dibawa untuk nganter, kembali. Mungkin tadi motor yang dibawa untuk ikut nganter, kembali. Semua kembali. Kecuali apa? Wa yabqa wahid, kecuali 1, yaitu amalnya. Kecuali apa? Amalnya. Maka amal ada 2. Ada amal soleh, ada amal sayyi, amal keburukan. Maka mana yang akan dibawa? Ya. Maka masa depan yang sesungguhnya adalah masa depan akhirat. Maka betapa banyak manusia memikirkan masa depannya di dunia, padahal hakikatnya di dunia tidak ada masa depan. Masa depannya adalah hari kiamat, kehidupan akhirat. Ya, karena dunia terbatas, dibatasi dengan tadi hancurnya alam semesta, yaitu hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya dunia tidak mempunyai masa depan. Maka masa depan yang sesungguhnya bagi kita orang beriman adalah kehidupan akhirat, yaitu surga atau neraka. Maka sewaktu di dunia yang mereka istiqomah beribadah kepada Allah, maka dia mempersiapkan amal-amal soleh yang akan menemaninya di alam barzakh sampai mengantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika seseorang mereka sewaktu di dunia lalai dari ibadah kepada Allah, tidak mau sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan ibadah atau bahkan bermaksiat, maka hakikatnya orang ini tidak mempersiapkan masa depannya di akhirat. Maka yang dia bawa adalah amal keburukan yang dia bawa dari alam barzakh, maka di alam barzakh akan mendapatkan fitnah yang sangat besar, yang akan mengantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersama-sama istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jadi talibul ilm, fokus menuntut ilmu. Jangan tergoda dengan apapun, fokus menghafal Quran, fokus belajar ilmu, ya, fokus, ya, terus menghafalkan ilmu, ya, terus. Jangan sampai tergoda dengan apapun, ya. Jangan sampai tergoda dengan apapun. Fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu, menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, ya. Jadikan diri kalian semuanya sebagai penuntut ilmu yang sesungguhnya, ya.
tidak malas-malasan, tidak ngantuk-ngantukan, ya, tidak tidur-tiduran, ya. Harus senantiasa itu pandai mengatur waktunya, ya. Tolong saya harapkan kepada semuanya untuk terus kerjasama, saling mengingatkan satu sama lain, saling menegur, jangan rikuh pakewuh, ya. Terus, ya, saling mengingatkan satu sama lain, ya. Termasuk saya, ingatkan saya kalau salah, saya mengingatkan kalian ketika salah, semuanya harus saling mengingatkan. Ada yang ketiduran, bangunkan, ya. Ada yang belum sholat, suruh bangun sholat malam, ya. Karena saya melatih kalian mulai dari bangun sholat malam untuk apa? Jangan menjadi anak yang manja, jangan menjadi anak yang pemalas, ya. Harus mental kuat baja. Ya. Maka kalau orang yang belum bangun, mereka orang yang tidak punya mental, ya, ataupun punya mental kerupuk. Maka orang yang bangun malam, ya, menjaga malamnya, ya minimalnya tadi lah. Mungkin kalau kamu telat gitu ya, sholat 2 rakaat plus witir minimalnya. Kalau memang bangunnya telat gitu ya, usahakan bangunnya gasing. Ini mental baja. Insya Allah Allah berikan kekuatan, keimanan yang menancap kuat ke dalam hati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan hidayah taufiknya, pertolongan, kesabaran, kekuatan dan keikhlasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa azab dan hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.